Naya hanya bisa berdiri menatap penuh kengerian saat suara patahan tulang itu terdengar beberapa kali. Suara erangan pelan itu masih terdengar. Lalu pelan-pelan suara itu menghilang. Bu Retno berhenti bergerak. Bersamaan dengan itu, sayup terdengar suara azan asar. Roso terdiam beberapa saat, lalu menyentuhkan jari di hidung majikannya. Ia menoleh ke arah Naya dan menggeleng. Naya masih berdiri mematung. Air matanya meleleh melihat kondisi wanita di depannya. Ia masih terdiam memandang ke arah wajah sang mertua. Mata ibu mertuanya yang melotot seakan penuh amarah terpaku ke arahnya. Bukan ke arahnya, tapi ke arah bayinya. Astagfirullah. Lirih Mas Irham mengelus dadanya kaget saat pertama kali masuk kamar Bu Retno. Mas Irham adalah laki-laki seusia Yudis yang dianggap sebagai tokoh agama di daerah setempat. Merupakan lulusan Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember yang kini tengah mengajar di madrasah. "Piye Mas?" tanya Roso. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil Mas Irham setelah memastikan Bu Retno sudah meninggal. "Lebih baik bersihkan bekas darah ini dulu." Mas Irham memberi instruksi. Ia mendekati ranjang dan menutup mata Bu Retno. "Panggil orang-orang yang bisa dipercaya atau saudara buat ngurus jenazah." "Siap Mas." Roso mengangguk dan bergegas melaksanakan perintah Mas Irham. Yudis yang baru saja tiba dari kota terlihat menangis di samping ranjang. Ia tak percaya dan tak rela untuk percaya bahwa ibunya meninggal seperti ini. Baru saja tadi pagi ibunya masih bercanda dengan cucunya. Sekarang sudah tiada. "Mas Yudis, turut berduka cita ya." Mas Irham berjongkok di sebelah Yudis. Ia mencoba menghibur Yudis. "Tapi sekarang Mas Yudis harus bantu saya mengurus jenazah ibu. Orang luar jangan sampai melihat ibu kayak gini ya Mas." Yudis menyeka air matanya sambil sesenggukan. Ia berdiri dan menenangkan dirinya sejenak. Lalu bersama Mas Irham membereskan spray dan mengepel lantai yang penuh darah. "Saya sudah info ke Pak RT. Sebentar lagi akan diumumkan dari musola." Mas Irham memberi informasi. "Semoga orang-orang sudah pada pulang dari kebun." Di sisi lain, jam 4 sore, langit mulai gelap, berlomba kembali ke sarangnya. Bau air sudah mulai tercium, pertanda bahwa hujan sebentar lagi turun. Di luar, tetangga yang laki-laki sibuk memasang terop inventaris musola. Beberapa lainnya bergegas ke makam untuk menggali liang peristirahatan Bu Retno. Di dalam, ibu-ibu sibuk merawat jenazah Bu Retno. Mereka memandikan dan mengkafani Bu Retno sebelum membaringkannya di karpet yang digelar di ruang tamu. Beberapa ibu-ibu nampak sedikit kaget dengan kondisi Bu Retno saat mereka memandikannya. Beberapa bagian tubuhnya serasa patah. Namun yang sedikit membuat mereka merinding adalah bagian rongga mata dan ujung-ujung jari Bu Retno yang menghitam. Mereka sedikit berkasak-kusuk satu sama lain, namun memilih untuk menyimpannya demi nama baik almarhumah. Sebagian ibu-ibu sudah sibuk di dapur, menanak nasi dan mengirisi daging sapi. Lainnya menyiapkan kopi panas. Naya juga berada di dapur, mencoba membantu mereka. Setelah tentunya menidurkan Amar di kamar Yudis. "Wes mbak, sampean ke depan saja," ujar salah satu ibu-ibu. Ia menenangkan Naya yang masih sembab. "Biar di dapur kami saja yang ngurusin," lanjut ibu-ibu itu. "Nggih bu," Naya mengangguk. Ia beranjak dari dapur dan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, jenazah Bu Retno dibaringkan di tengah, ditutupi jarik coklat bermotif kawung. Di sampingnya sebuah keranda bertutup kain hijau bertuliskan kalimat syahadat sudah disiapkan. Naya berdiri di pintu ruang tamu. Ia menatap lekat jenazah mertuanya. Masih teringat jelas ekspresi sang ibu beberapa saat lalu. Matanya yang terbuka menatap tajam kepadanya. Bulu kuduk Naya merinding. "Sini Nduk, bantuin." Sebuah suara parau membuyarkan lamunan Naya.
Seorang nenek tetangga sebelah menyentuh tangan Naya. Suara perempuan itu sangat menenangkan, membuat Naya merasa nyaman. Naya duduk di sebelahnya dan ikut merangkai untayan bunga dan potongan pandan untuk dipasang di atas keranda, biar jalan ibunya wangi. Ujar si nenek. Jemari tuanya bergerak pelan menusuk bunga dan pandan ke jarum rangkaian kembang. Pandan ini selalu ada dalam tradisi hidup orang Jawa. Buat bubur ketan saat lahir, selamatan, nikahan, bahkan saat sudah meninggal pun masih hadir menemani kita. Naya hanya tersenyum. Bau pandan yang baru dipotong itu begitu menusuk. Jujur saja ia tidak terlalu suka, tapi ia tetap membantu si nenek untuk meronce. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat info bahwa liangnya sudah siap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iring-iringan pengantar jenazah terus mengucap tahlil, menyusuri jalanan tanah menuju pemakaman. Beberapa dari mereka membawa nisan, yang lain membawa kayu-kayu dipan. Karena saat itu langit sudah menggelayut gelap, maka hanya tetangga dan warga laki-laki yang pergi mengiring. Menjelang tengah jalan, rintik hujan mulai turun, dan tak perlu waktu lama sampai akhirnya menjadi deras. Yudis dan Roso menggotong keranda di posisi paling depan. Mereka diam, tak banyak bicara. Kedua orang itu nampak sangat kehilangan, menatap lurus jalanan basah, tak mempedulikan derasnya hujan yang membasahi tubuh mereka. Iring-iringan tiba di tanah pemakaman. Langkah kaki mereka sedikit terhambat oleh tanah yang becek. Mata Mas Ilham memicing melihat keriuhan para penggali kubur di tengah derasnya hujan. Mas Ilham melepas sandalnya dan berlari mendekat, meninggalkan para pengiring di belakang. Lalu ia menyadari apa yang terjadi. Para penggali tengah sibuk membuang galian tanah merah yang memenuhi bagian dalam. "Cepat bantu sini!" teriak seseorang dari dalam. "Kenapa ini?" Mas Ilham tanggap melipat celananya selutut, lalu tangannya langsung meraih cangkul. "Gara-gara hujan, Mas," jawab si penggali. Ia menunjuk beberapa jalur air yang mengalir deras dari sekitar galian. "Tanahnya ambrol barusan saja." Iringan jenazah tiba di samping lubang kubur. Yudis dan Roso meletakkan keranda di dekat tanah galian makam. Mereka segera membantu penggalian tanah ambrol yang menutupi peristirahatan terakhir Bu Retno. Warga yang lain nampak mulai berbisik-bisik. Yudis sedikit banyak bisa mendengarnya. Telinganya mulai terasa panas. "Apa bisa gali lubang lain?" Yudis berhenti sejenak. Ia memandangi sekitar, mencari lokasi kosong yang tidak terendam air. "Butuh waktu lama, Mas. Sebentar lagi matahari tenggelam." Mas Ilham menunjuk ke langit yang mulai temaram. Ia masih terus mencangkul tanah. Dilarang hukumnya mengubur mayit di sekitar waktu itu. "Gimana ini?" Yudis bertanya pada Roso sebagai orang terdekatnya di sini. "Sampean putranya lebih berhak memutuskan." Roso menyeka wajahnya dengan tangan penuh lumpur. "Lagi pula kasihan Bu Retno kalau harus menunggu lama di bawah hujan gini." Beberapa lama kemudian, lebih dari separuh tanah berhasil digali keluar. Sesuai saran Mas Ilham dan Roso, jenazah Bu Retno diturunkan dalam galian yang sebagian tembok tanahnya ambrol. Walaupun liangnya tidak berbentuk kotak sempurna, yang penting galian di sekitar jenazah sudah layak. Lalu semua orang di sana berdiri diam, membuat suasana pemakaman terasa begitu haru di bawah guyuran hujan deras. Mas Ilham berjongkok, melepas semua ikatan tali kafan Bu Retno, dibantu Yudis dan Roso. Kini saatnya mengumandangkan azan terakhir bagi jenazah. Mas Ilham bersiap. Ia mengangkat tangan kanannya, menutupi telinga lalu menarik nafas panjang. Bibirnya membuka mengucap takbir pertama. Duar! Kilatan cahaya membelah langit dan suara geledek menggelegar di udara. Astagfirullah! Seluruh pengiring tersentak. Mereka nampak sangat terkejut dengan suara petir di atas mereka. Bisik-bisik kasak-kusuk kembali terdengar,
bahkan lebih dari yang tadi. Yudis menatap ke arah langit yang masih menghujaninya. Tenang bapak-bapak, Mas Irham menenangkan warga yang mulai berasumsi aneh-aneh. Lebih baik ayo kita selesaikan proses pemakamannya. Kemudian lantunan azan indah berkumandang di tengah derasnya hujan. Lantunan itu seakan menjadi pengiring terakhir kepergian Bu Retno. Dipan-dipan kayu mulai dipasang. Lalu tanah basah dan merah itu segera diuruk kembali, sekop demi sekop, menutupi lubang berisi satu jenazah yang tak akan kembali lagi. Menjelang pada maghrib, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Sesuai adat setempat, biasanya diadakan pembacaan doa selama 7 malam jika ada warga meninggal. Dapur di belakang sudah kembali ramai oleh ibu-ibu, sementara ruang tamu masih nampak kosong. Baru 1-2 orang bapak-bapak yang datang. Sebagian bapak-bapak lainnya masih berada di musola atau masih di rumah karena sore tadi kehujanan. Yudis berdiri di depan teras, mengenakan kemeja dan sarung. Sebagai tuan rumah dan satu-satunya keluarga almarhumah, ia harus menyambut dan menyalami setiap warga yang datang. "Mas, ibu saya kenapa ya?" bisik Yudi lemas. Pandangannya menerawang kosong. Ia terlihat masih belum bisa menerima kepergian ibunya, terlebih dengan segala kejadian aneh tadi. "Maksudnya Mas?" Mas Irham berdiri di sebelah Yudis. Ia ikut menyambut tetangga yang hadir dan mengarahkan mereka masuk. "Ya, Mas lihat sendiri gimana keadaan jenazah ibu saya. Terus saat pemakamannya ada hujan, kuburannya longsor, ada petir juga." Suara Yudis bergetar. Ia sangat termakan oleh bisikan-bisikan pengiring yang sempat didengarnya, bahwa amalan almarhumah Bu Retno tidak diterima. "Waduh Mas Yudis, ndak boleh gitu Mas." Mas Irham menepuk pundak Yudis. Ia mulai paham maksud Yudis. Hujan dan petir itu kejadian alam biasa, bisa saja cuma kebetulan. Kita tidak boleh berpikir suudzon sama Gusti Allah. Kita ini manusia, tidak tahu apa yang menjadi rahasianya. Yudis diam mendengarkan sambil menendangi kerikil kecil. Wong, sama teman sendiri aja kita ndak bisa menebak apa maksud seseorang. Lah kok sampean berani menduga apa maksud Gusti Allah? Mas Irham sedikit memberi nasihat untuk Yudis. Ndak nyampe pikiran kita Mas Yudis. Tapi kan memang katanya begitu Mas. Yudis masih belum puas. Katanya kalau ada hal yang menghambat pemakaman seseorang, itu karena semasa hidup. Sudah Mas, sudah. Mas Irham menyela. Ia sejenak tersenyum bersama Yudis untuk menyalami beberapa tetangga yang mulai berdatangan. Daripada sampean mikir aneh-aneh, lebih baik lagi kirim doa untuk almarhumah. Apalagi sampean putranya sendiri. Doa yang utama untuk ahli kubur itu ya doa dari anaknya. Lihat ini, mereka yang datang ke sini, bapak ibu sekitar sini datang membantu acara kirim doa buat ibunya sampean. Mas Irham menunjuk orang-orang yang berdatangan di ruang tamu dan dapur belakang. Karena semasa hidup ibunya sampean ya baik sama mereka. Yudis merenungkan kalimat Mas Irham. Ada sedikit perasaan lega setelah mendengar penjelasan darinya. Sebuah senyum tipis tergambar di wajah Yudis. Di kamar, Naya duduk di ranjang sambil bermain dengan Ammar yang berada dalam gendongannya. Jari-jari Naya menggelitiki pipi dan leher Ammar yang tertawa tanpa suara. Awalnya Naya membantu ibu-ibu melakukan pekerjaan di dapur. Namun ia mendengar Ammar menangis di kamar. Maka Naya izin undur diri sebentar. Laper? Naya tersenyum melihat Ammar. Tangan mungilnya menggenggam satu jari Naya dan mengisapnya kuat. Sebentar ya. Naya merebahkan Ammar di ranjang dan beranjak ke depan cermin. Ia menyibak rambut di bahu, lalu membuka kancing depan daster, menyusuinya. Naya kembali dan merengkuh Ammar dalam gendongannya. Mulut Ammar terbuka lebar menyambut. Aduh, ternyata anak ibu lapar banget. Naya senang melihat Ammar nampak lahap meminum ASI. Biasanya ia hanya mau minum sedikit. Beberapa lama Naya menggoyang gendongan tangannya sambil berputar pelan di dalam kamar.
Mata Amar mulai setengah terpejam. Srek, Naya berhenti bergerak. Sekilas lalu ia mendengar suara dari luar jendela kamar. Mata Naya melirik ke arah luar. Tak ada apa-apa, hanya gelap. Karena memang di luar jendela kamar adalah taman kecil penuh rimbunan tanaman hias. Naya kembali menggoyangkan gendongannya. Kakinya melangkah ke sana kemari, berputar pelan. Ia sangat menikmati wajah Amar yang hampir terlelap. Perlahan Naya berputar menghadap cermin. Lalu dari pantulannya, tanpa sengaja ia melihat ada sesosok bayangan di luar jendela. Naya refleks berputar balik. Tak ada apa-apa. Seketika bulu di leher Naya meremang. Sesaat tadi ia merasa ada sesuatu yang menatapnya tajam. Sementara itu di sisi lain, Spurone baru datang, Mas. Roso yang baru muncul menjabat tangan Yudis dan Mas Irham. Ia mengenakan baju takwa dan sarung. Tadi habis mandi cari bajunya ke Ama. Soalnya yang ada di gantungan cuman baju kebon sama baju partai. Mas Irham tertawa. Ya ndak apa-apa, Mas. Gusti Allah ndak ngurus sampean pakai baju partai. Yang penting sambung doanya ikhlas. Yudis menunjuk ke dalam ruang tamu. Sudah lumayan ramai, Mas Irham. Apa bisa dimulai sekarang? Mari, ayo. Mas Irham merangkul kedua orang yang baru mengalami musibah ini. Mereka berjalan ke dalam. Mas Irham memimpin pembacaan Yasin. Warga-warga yang lain ramai mengikuti bacaan Mas Irham. Ada yang menghafal dan ada yang membaca buku kecil. Yudis memejamkan matanya. Dengan tulus mengamini setiap doa-doa yang dibaca. Roso duduk di pinggir ruang tamu. Dia merenung dengan rokok menyala di jarinya. Lantunan bacaan ayat suci terdengar menggema di sekitar rumah tua itu. Suasana di sekelilingnya menjadi terasa begitu tenang. Tak ada angin dan pepohonan di sekitar tak bergerak sama sekali. Seakan ikut menyimak firman-firman Tuhan yang didengungkan. Tanpa orang-orang di rumah itu sadari, ada pemandangan aneh di pekarangan depan. Dedaunan pohon rambutan besar itu bergoyang sendiri, seakan ada yang menggerakkannya. Duh, gantengnya cucu nenek. Bu Retno tersenyum sumringah menatap Amar. Sejak tadi wanita itu menggendong Amar, seakan tak ingin lepas dari cucunya. Ia membenamkan wajahnya, menciumi pipi dan badan Amar dengan gemas. Ih, Amar belum mandi dari pagi loh, Nek. Naya tertawa. Ia menuangkan air termos ke dalam botol yang sudah berisi susu formula. Pasti baunya amit-amit, Nek. Hehehe. Enggak, enak kok, ujar sang nenek. Ini mimiknya Am. Cucu nenek enak sekali. Bu Retno mengangkat wajahnya, lalu tertawa, nyaring dengan nada melingking. Rambut putihnya terurai acak-acakan. Matanya yang menyipit menatap Naya. Mulutnya menyeringai, mengunyah sesuatu dengan darah yang masih menetes. Sementara tangannya menggendong Amar yang terkulai dengan leher yang terkoyak. Astagfirullah. Naya bangun duduk di ranjang dengan tubuh penuh keringat. Sampai-sampai piyama baby dollnya basah kuyup. Nafasnya terengah-engah dengan jantung yang masih tak beraturan. Naya menatap Yudis dan Amar yang sedang terlelap di sebelahnya. Ia menghela nafas panjang, menyibak rambut panjang ke belakang telinga. Rupanya hanya mimpi buruk. Naya terdiam menenangkan diri selama beberapa lama. Suara jangkrik dan kodok yang riuh di luar rumah menandakan bahwa malam sudah teramat larut. Naya berdeham beberapa kali merasakan betapa bibir dan tenggorokannya sangat kering. Ia meraih botol tumbler yang ia letakkan di meja samping ranjang. Ringan, botolnya telah kosong. Naya mendengus sebal ke arah suaminya yang selalu menjarah barang-barangnya. Naya menggigit karet, lalu menggelung sanggul rambutnya. Lumayan mengurangi gerah yang dirasanya. Ia beranjak turun dari ranjang. Naya berjalan menuju pintu kamar, hendak mengisi ulang botol tumblernya di dispenser galon dapur. Ceklek. Naya mematung di pintu kamar yang sedikit terbuka. Betapa ia baru menyadari suasana rumah ini sangat berbeda saat tengah malam seperti ini, sepi. Walaupun lampu ruang utama dan dapur tidak dimatikan, entah kenapa Naya merasa kurang nyaman. Ia berbalik menuju ranjang. Mas Yudis. Naya menggoyang bahu suaminya. Lalu Naya terdiam menatap wajah sang suami yang nampak begitu nyenyak. Ia pasti merasa sangat kelelahan mengurusi kerjaan,
mengurusi pemakaman, mengurusi acara pengajian. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu hari ini. Sudahlah. Naya memilih membiarkan Yudis melanjutkan tidurnya. Naya kembali ke arah pintu kamar. Kali ini ia mendorong pintunya terbuka. Masih saja, ia merasakan suasana yang berbeda di rumah ini. Naya memberanikan diri. Ia bergumam pada diri sendiri bahwa ini adalah rumah suaminya. Yudis tinggal di sini bertahun-tahun sejak kecil sampai SMA. Naya berjalan melewati lorong kecil. Ia memisah kamar dan ruang tamu. Detik pendulum jam bandul terdengar begitu jelas. Bahkan suara sekecil air keran yang menetes-netes di wastafel dapur. Entah kenapa, malam ini rumah terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Naya menyeberang dapur menuju dispenser di sebelah kulkas. Sejenak ia diam mengisi air dingin ke dalam botol tumblernya. Setelah penuh terisi, Naya iseng membuka pintu kulkas. Naya berjongkok di depan kulkas. Bahunya menahan pintu sambil meneguk air dari botol tumbler. Ia membongkar-bongkar isi kulkas. Ia ingin mencari kudapan untuk mengganjal perut. Biskuit, roti atau buah mungkin. Naya tak menyadari bahwa di sampingnya hanya terpisah oleh pintu kulkas yang terbuka nampak sosok makhluk terbungkus kain penuh kotor berwarna putih kusam yang hanya berdiri diam, tak bergerak, dengan pandangan mata melirik ke bawah. Mata yang menatap tajam, penuh dengan niat jahat ke arah Naya. Naya berdiri dan menutup pintu kulkas. Sejenak ia mengernyit, mencium samar bau bangkai. Sosok itu telah menghilang. Apa ada tikus mati? Gumam Naya sambil berjalan keluar dari dapur. Di tangannya tergenggam sepotong roti dan botol tumbler. Langkahnya terhenti di dekat ruang tamu. Entah kenapa pandangan matanya mengarah pintu kamar ibu mertuanya. Pintunya tertutup. Tentu saja, Naya merasa seperti ada sesuatu di dalam kamar itu. Sesuatu yang menarik perhatiannya. Begitu lekat, Naya menahan nafas tegang. Duh, aku ini mikir apa sih? Naya berjalan kembali ke kamar Yudis. Fajar yang cerah menyambut desa Pekopenan hari itu. Sinarnya menyeruak di antara pepohonan kebun, membentuk garis-garis cahaya indah. Butiran embun yang masih menempel di daunan berkilau seperti mutiara. Yudis terlihat duduk berdua bersama Roso di rumah belakang, tempat Roso tinggal. Sejak tadi mereka sudah berbincang, mengejar ketertinggalan segala kabar antara keduanya. Pagi Mas Roso. Naya berjalan mendekat ke arah mereka. Ia membawa nampan berisi muk kopi panas dan sepiring ketela goreng. Ah, pas kali-kali pagi gini, ujar Yudis bersemangat. Ia nampaknya sudah lumayan bisa menerima kepergian Bu Retno. Enak juga ya, ternyata pagi-pagi dibikinin ginian. Roso mengisap kreteknya dalam. Ia mengamati Naya yang tengah menata gelas dan lainnya di meja. Kayak aku kudu cepet-cepet nikah juga ini. Yudis melempar satu gorengan ke mulutnya, yang mana langsung membuat mulutnya terasa terbakar. Asu, panas ki. Geblek. Naya menatap suaminya remeh. Roso, Yudis berusaha bicara sambil mengunyah gorengan. Emangnya di lama-lama ini kak, sampean mau cari calon yang kayak gimana sih? Yang kayak... Roso menghembus asap kretek sembari menuang kopi ke dalam gelas. Kayak Mbak Naya mungkin. Tuh Nay, dia mau sama kamu itu. Yudis tertawa bersama Roso. Naya melotot lalu beranjak pergi. Di sisi lain, betul pak, terima kasih sudah mau mengerti. Yudis mengangguk-angguk dengan ponsel menempel di telinga. Ia tengah menelpon kantor untuk izin memperpanjang liburnya. Baik, tapi pastikan bahwa semuanya selesai. Kami di sini kekurangan orang. Siap pak, terima kasih, ujar Yudis sebelum mengakhiri panggilan. Ia berdecak memandangi layar ponsel. Ia senang bahwa ia masih bisa berada di rumah untuk beberapa hari lagi untuk mengurus administrasi ibunya. Namun juga sebal karena pekerjaannya bertumbuh 2-3 kali lipat. Kenapa? Tanya Naya saat melihat raut wajah suaminya. Ia sudah hafal dengan wajah yang ditekuk itu. Tangan Naya tengah mengolesi minyak telon dan bedak di badan Amar yang baru saja mandi. Enggak apa, jawab Yudis malas. Ia memandangi Amar yang terbaring di ranjang.
Bayi itu tersenyum melihat Yudis. Udah sore banget ini. Apa nggak masak untuk acara pengajian nanti? Udah selesai dari pagi kok. Nanti ibu-ibu datang tinggal nata di piring, terus kasih kuah. Naya mengangkat Amar dari ranjang dan menyerahkannya ke Yudis. Nitip Amar ya, aku mau mandi dulu. Yudis menciumi bayinya yang sudah wangi. Ia membawa Amar ke teras depan, menikmati hangat matahari sore dan udara segar pekarangan yang penuh tanaman. Suara kerikil terdengar saat mobil Carrie yang dikendarai Roso tiba di pekarangan besar. Mobil itu melaju melewati pohon rambutan dan berhenti di dekat rumah belakang. Loh, si kecil kok sama ayah? Roso keluar dari mobil. Ia melepas topi rimbanya, mengipas-ngipas, mencoba mendinginkan diri. Terlihat keringat membanjiri dahi dan badannya. Iya, ibunya mau mandi Om Roso, jawab Yudis singkat. Tangannya menggendong Amar yang menguap lebar. Mampir dulu ngopi. Tadi di kebun sudah sama yang lain. Roso menolak halus. Ia mengibas-ibas bajunya yang menempel. Aku tak istirahat dulu ya Mas Yudis. Tadi lagi banyak kerjaan. Nanti malam yasinan lagi toh. Yudis hanya mengangguk, memperhatikan Roso yang berjalan masuk rumah. Sejenak ia membayangkan, mungkin lebih nyaman bekerja mengurus kebun seperti Roso. Untuk Yudis, ini bukan masalah uang. Di sisi lain, Naya mengalungkan handuk di leher dan berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandi di rumah ini tidak berada di dalam, tapi berada di belakang tembok dapur. Jadi untuk ke sana harus keluar dari pintu belakang. Bangunan kamar mandi tepat berada di dekat pintu belakang. Di sebelahnya ada sumur yang biasa digunakan untuk tempat mencuci baju. Di sisi lainnya lagi, ada pohon mangga besar yang membuat kamar mandi menjadi terasa teduh. Naya mendorong pintu yang terbuat dari kayu dan seng yang sudah tua, lalu berjalan masuk. Beberapa bagian tembok kamar mandi tampak kusam dan berlumut. Setengah bersenandung, Naya melolosi satu persatu kancing dasternya dan menggantungkannya di cantelan tembok. Ia melepas ikatan rambutnya, membiarkan rambut panjang sebau itu terurai, lalu dicelupkan tangannya ke dalam bak mandi yang berisi air sumur itu. Ih, dingin, gumam Naya singkat. Ia mengambil segayung penuh air dan pelan-pelan mengguyurkannya di atas kepala. Suara gemericik air yang beradu dengan lantai semen memenuhi kamar mandi. Untuk perhatiannya, jangan lupa baca bismillah dulu sebelum meloloskan baju-baju. Naya sedikit terjengkat ketika air membasahi punggungnya. Dingin sekali, namun terasa begitu segar. Sangat jauh berbeda dengan air di kosnya di Surabaya. Naya mengguyur badannya beberapa kali lagi untuk membiasakan diri dengan dinginnya air. Bagusnya dari kaki dulu ya. Tanpa Naya sadari, sepasang mata dengan niat jahat tengah mengamatinya. Dari tadi, mata yang mengamati setiap gerak-gerik Naya di kamar mandi. Mata yang memandang lekat setiap aliran air yang mengikuti lekuk tubuh Naya. Naya mengambil sabun batang yang berada di atas tepian bak air. Lalu ia mulai menggosokkan sabun itu ke badannya. Aroma buah samar-samar menyeruak ketika sabun itu dipakai. Naya memejamkan matanya, tersenyum menghirup dalam wangi sabun yang membuatnya rileks. Lalu sejenak ia mematung, sebab perlahan wangi sabunnya berubah. Bukan wangi buah atau bunga. Naya berpikir sejenak. Sebab wangi menusuk ini sangat dikenalnya. Wangi yang rasanya baru-baru ini ia cium. Wangi pandan. Wangi pandan yang sama saat ia membuat ronco bunga keranda jenazah mertuanya kemarin itu. Seketika sekelabat ingatan tentang raut wajah melotot jenazah ibu mertuanya kembali muncul dalam benaknya. Naya mencoba untuk tidak peduli dan kembali menyiramkan air untuk membilas bersih busa sabun yang menempel di badannya. Sebuah desahan lirih terdengar tepat di telinganya. Seketika seluruh tubuh Naya seperti meremang. Bukan karena dinginnya air, namun karena suasana yang ia rasakan di dalam kamar mandi. Naya melempar gayung ke bak dan menyambar handuk di cantelan tembok. Cepat-cepat ia membalut dirinya dengan handuk, tak peduli dengan air yang masih menetes deras dari rambut dan tubuhnya. Ia bergegas keluar dan setengah berlari ke kamar. Naya merasakannya lagi. Perasaan seperti diawasi, seakan menunjukkan bahwa ia tak sendiri. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah.
Demikianlah bagian 2 sebuah kisah dari Cak Andi Embek Ganteng. Sebuah kisah Pitong Dino, fakta secara membacakannya untuk teman-teman di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.